Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 12 Usman bin Affan kelompok 4 Sejarah Islam. Kami berada di Makam Datuk Kota Bangun. Makam Datuk Kota Bangun adalah salah satu tempat keramat yang berada di Gang Keluarga 2, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Makam ini disebut sebagai tempat peristirahatan seorang penyebar agama Islam di Kota Medan, yakni Syekh Syahid Muhammad Ibnu At-Tahir Al-Jufri. Makam ini merupakan objek cagar budaya dan tertera nama Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan di masa itu. Makam ini memiliki nuansa paduan warna hijau dan kuning. Makam yang berbentuk persegi panjang itu pun terlihat dipenuhi bebatuan. Izin Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Nama Ibu Bu Asia. Bu Asia. Kenalkan, saya Anissa Ramadhani dari SMA Swasta Budi Agung Medan. Jadi saya di sini ingin mewawancarakan sedikit tentang makam Datuk Kota Bangun ini. Setahu Ibu aja, kita bincang-bincang santai aja, Bu. Nggak apa-apa. Jadi Ibu asli orang sini? Asli, orang Kota Bangun asli. Netap di sini dari dari tadinya kami di depan pasar sana. Pada tahun 88 kami pindah ke sini. Dari 88 lah kami berdampingan dengan makam Datuk Keramat ya. Oh gitu ya, Bu. Jadi dari awal makam ini dibangun, Ibu udah ada sebelumnya? Dibangunnya ya tahun 2020. Akhir bulan pembangunan dari Pemko Kota Medan. Nah, itulah dibangunnya. 2 kali pembangunan pertama tahun 2020 akhir, dan tahun kedua masuknya 2021 akhir. Gitu. Jadi kalau untuk sejarah makam ini sendiri, Ibu, ada yang Ibu tahu? Sejarah dari makam kuburan Datuk ini menurut kita dari nenek-nenek kami dulu. Tapi itu ceritanya nggak tahu kita, entah kolosal ataupun legenda, kita nggak tahu ya. Cerita yang kami dengar, asal usul dari cerita ini, dulu ada musafir dari tanah Karudah, dari bawah gunung ya. Ada 3 musafir berjalan kaki menuju Tanah Deli. Sampai pertengahan jalan, musafir yang 3 orang itu kehabisan bekal dan tidak makan dan tidak minum. Sampailah ke pinggir Sungai Deli ini, bertemulah mereka dengan Datuk ini dan memintalah kepada Datuk ini memintakan buah kelapa, karena mereka bertiga, mereka mintalah 1 mayang kelapa itu diturunkan. Datang Datuk itu bilang, boleh kalian ambil minta kelapa, tapi jangan 1 mayang, cukup 1 aja. Kalau habis nanti baru kita turunkan lagi. Karena mereka merasa sudah 3 hari 3 malam nggak makan dan tidak minum, semakin dahaganya. Datuk 1 mayang itulah kami turunkan, tuh kami sudah berapa hari dah nggak makan dan minum. Datang Datuk tuh bilang, boleh ku turunkan tapi ada syarat. Apabila kelapa itu tidak habis, kalian naikkan lagi ke atas. Semakin dahaganya, dan yang meminta itu mereka tidak kenal, mereka bertemu dengan siapa. Dan Datuk itu pun tidak memperkenalkan dirinya itu juga siapa. Zaman dulu kan yang namanya orang penyiar agama itu kan nggak pernah menemukan jati dirinya, nggak mau bilang-bilang. Jadi datang bilang, iya tuh kami penuhilah syarat tuh, nanti nggak habis naikkan ke atas. Diturunkan Datuk tuh air kelapa, diminumlah sama musafir 3. Minum kan 3 kelapa itu, minum orang tuh udah capek minum, taruh di ke tanah. Taruh 3 kelapa tuh sampai ke tanah, berisi lagi airnya. Ya bolak-balik kayak gitu kan nggak habis-habis. Datang Datuk tuh bilang, kalau nggak habis sesuai dengan perjanjian, naikkan lagi kelapa. Datanglah yang 3 nih, minta izin tak maaf sama Datuk tuh. Datuk, manalah mungkin kelapa yang sudah turun bisa naik lagi. Karena semakin dahaganya lah kami Datuk, kami iakan perjanjian kami. Jadi dengan keahlian Datuk itu, dengan jari telunjuk Datuk tuh menunjukkan ke atas kelapa itu udah naiklah ke atas. Jadi datanglah yang 3 ini. Karena semakin terkejutnya nengok keajaiban itu, Datuk beragama apa? Datuk tuh bilang beragama Muslim. Datang dia orang tuh bilang, kalau kayak ginilah kesaktian Datuk, kami izinkanlah kami pulang ke tanah Karu, ke pinggir gunung sana Datuk, untuk memberitahu keluarga kami bahwasanya kami mau pindah ikut keyakinan Datuk.
Datang Datuk bilang silakanlah kalian pulang, ingat janji kalian. Rupanya sampailah pulang mereka ke pinggir gunung. Mereka lupa dengan janji, diabaikan janji. Rupanya tahun ke tahun nggak memenuhi syarat. Salah satu di antara 3 jatuh sakit. Setiap sakit satu kan dulu kan nggak ada dokter, hanya berobat kan ke tabib kan kita. Sampailah ketemu ustadz. Rupanya dilihat ustadz tuh ini bukan penyakit, yang ada di badanmu hanya penagihan janji. Jadi sesuai dengan janji kalian, di mana kalian pernah ada janji. Datanglah yang satu ini bilang kami ada dulu janji di Tanah Deli, ingin pindah keyakinan. Nah, kalau kalian merasa kayak gitu silakanlah kalian pulang ke sana. Pergilah kalian ke Tanah Deli, laksanakan janji kalian. Pulanglah mereka lagi datang kemari. Rupanya sampai di sini Datuk itu udah nggak ada, yang ada di orang ini hanya tinggal kuburan. Jadi itulah dibilang mereka itu yang datang kan marga bangun. Orang tua manggil itu kan Atuk. Jadi sampai sini Tuk bangun datang, Tuk bangun datang. Itulah disebut nama kampung ini. Kuta bangun dulu. Kuta itu kan karena meninggalnya Datuk tuh orang Karo tuh lain di sini. Itulah dibilang Kuta marga bangun. Akhirnya dengan tingginya zaman Kuta bangun tuh berubah jadi Kota Bangun. Itulah kisahnya. Jadi yang 3 musafir itu udah netapnya sehabis itu di sini gitu, sampai anak-anak cucunya gitu ya kan Bu. Jadi itulah sejarah sama penamaannya ya kan. Jadi kalau untuk makam Datuk Kota Bangun itu sendiri, perawatannya tuh yang rawat ada dari pemerintah atau gimana? Nggak ada. Kalau yang merawat di sini, yang merawat hanya ibu inilah, sering bersihnya, adik ipar ibu. Selama kami tinggal sini lah. Kalau dulunya sebelum ini dibangun, kami yang mana aja lah, namanya depan rumah kami, bergantilah kami bersihnya. Tapi semenjak rumah ini dibangun, karena depan rumah di ibu nih, dia yang selalu nyabit di rumputnya, nyapu ngepelnya, dua ya. Nah jadi itulah dia. Jadi ibu tuh yang sering bersihnya. Nggak ada dari Pemko, dari nggak ada. Itu dengan kesadaran sendiri, karena kita merasa karena ini kan membawa nama Islam ya, kalau nggak kita bersihnya siapa lagi daripada nggak terawat ya kan ya. Jadi kalau untuk ini kan kayak terkenal juga kan Bu di berita-berita gitu kan. Jadi apa ada sering gitu kunjungan dari mahasiswi atau siswa-siswi gitu yang untuk meneliti atau bertanya langsung kepada Ibu? Kalau yang untuk datang itu sangat banyak yang datang semenjak ini dijadikan cagar budaya ya, cagar budaya Kota Medan. Nah, kan di Google masuk nih ya. Kalau yang datang itu orang dari Demak ada pernah datang, orang dari Tanah Banten pernah datang, sampai orang dari Purba sana, pesantren Purba ada datang, Persatuan Ustadz Nias ada datang. Pokoknya orang-orang petinggi-petinggi agama yang suka berziarah ke makam-makam Syekh, banyak lah yang udah datang. Ya, rata-rata karena ibu yang jualan sini kan, orang tuh berziarah sambil mampir bercerita, saling bertanya. Ya kayak seperti kalian lah, mana yang ibu ketahui ya ibu berceritakan. Iya. Jadi kalau untuk kepercayaan masyarakat sendiri gitu, kalau percaya akan hal ini kan tadi kan nggak tahu kita ceritanya legenda atau gitu, itu gimana Bu menurut Ibu kepercayaan masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar gini deh, itu batu itu sedang naik itu batunya tuh bisa nanti tiba-tiba nanti kami tengok rata sama batu nisan, tiba-tiba nanti batu tuh bisa naik sampai ketutup batu nisan. Itu masih ada karomanya. Udah gitu kalau tentang keajaibannya juga, maka kami juga itu, memang kami penduduk sini belum adalah kami yang mendapat hikmahnya. Selain dulu yang punya tanah yang pertama kali garap sini adalah dulu pernah bermimpi katanya di bawah sungai ini, nenek-nenek dulu yang dapat mimpi ya. Asal usul tanah ini kan suami yang garap, dia mimpi di bawah terowongan itu, katanya di bawah kuburan ini ada terowongan dari pintunya, pintu sungai itu sampai bawah, katanya kuburan itu dalam mimpinya nampaklah peti seperti emas, berlimang emas peti itu. Tapi peti itu katanya dijaga sama buaya sama ular. Tapi dalam mimpinya hanya dia yang diboleh masuk.
Kau nggak boleh ganggu binatang itu, cukup ambil ranting, pukul ranting itu, nanti mereka berubah jadi ranting. Cuma bangun nenek itu, dia nggak berani, wahyu tuh dapat nyentuh dia. Rupanya karena nggak jadi, besok paginya dia bangun diceritakannya sama orang. Ya mana mungkin di situ ada lagi terowongan. Orang itu kan hanya untuk dia rezeki itu, tapi dia nggak jadilah. Cuma dapat mimpi doang dari orang sekitar ya kan Bu? Ya, Kalau Ibu sendiri ada ngerasa hal gaib. gaib gitu nggak? Kalau kami sini ya hal yang kayak gitu udah nggak ada. Gini aja yang kami rasakan gitu ya. Kami penduduk sini namanya mungkin kami udah siang dan malam kami udah bersahabat. Nah, cuma gini yang sering terjadi. Kadang orang nggak ada angin, nggak ada hujan, bisa belanjanya bisa jatuh, yang anduknya jatuh, entah apa aja pas depan makam ini selalu jatuh. Kadang kami bilang lah, mungkin orang tuh bisa nggak nampak, banyak orang nggak nampak ini makam. Iya. Nah, nggak nampaknya orang nggak nampak ini makam. Kadang kami bilang gini, kalau kalian nampak ini makam, paling nggaknya kalian lewat tuh bertabi-tabi, paling nggaknya pun kalau naik kereta pijit klekson. Namanya kan dia syekh ya kan. Iya. Gak tahu juga kita apa amalannya, ajarannya kan. Dan gini lagi, dulu ada orang Kejaksaan Negeri Medan, dia orang dari Semarang, datanglah pertama kali ke tempat ibu, dia berziarah. Siap dia berziarah, ada 2 kali, ketiganya dia datang. Dia bilang sama ibu, Bu, sebenarnya kedatanganku kemari ada keperluannya Bu. Apa Pak? Aku bilang, aku kan ada 2 kali berziarah Bu ya. Ini yang ketiganya aku minta tolong sama ibu. Aku mau minjam batunya Bu 1. Untuk apa Pak? Aku bilang, istriku sakit asal maghrib. Katanya kalau gitu nanti datang ajan maghrib, di pundak suami istriku tuh kayak digada yang membebani. Jadi istriku tuh menjerit-jerit. Udah kami tengokkanlah kemana-mana Bu, ke medis pun penyakitnya nggak ada. Ada yang menganjurkan saya suruh pinjam batu makam untuk kami merendam, untuk kami mandikan istri saya. Dan saya karena pernah kemari Bu, saya minta izin Ibu, saya mau pinjam batunya. Ibu bawalah pulang batu itu sama dia. Insya Allah 2 bulan kemudian bapak tuh datang lagi kemari memulangkan batu itu. Dibawanya pun istrinya kemari. Dia membilangkan, alhamdulillah istriku nggak pernah lagi merasakan sakit-sakit di pusatnya. Itulah dia mulangkan batu itu. Batu itu kuburan tuh. Itu berarti udah lama lah ya, udah dari awal makam tadi. Baru ini kejadiannya. Kurang lebih baru ada paling entah 8 bulan atau 9 bulan bapak itu ngambil batu. Tapi batunya udah ada lama gitu. Itu batu kuburan itu. Iya, udah lama. Ya itu batu memang kayak gitu dari dulunya. Itu batu tuh nggak ada orang yang bikin nyusunnya, nggak ada. Nggak ada. Itulah batu aslinya. Mungkin itu aja ya Bu, Iya. cerita tentang makam Datuk Kota Bangun ini ya kan. Walau jarang orang tahu juga ya kan tentang ini. Iya jarang. Kalau anak banyak juga mahasiswa lah. Kayak mahasiswi sedang mau apa tuh namanya? Skripsian. Skripsi banyak lah kemari. Ya kayak kalian ini lah nanya ibu ya. Ibu sekedar memberitahu yang ibu ketahui, apalah salahnya membantu tugas seseorang gitu aja. Iya. Tapi jangan dibilang ibu juru kunci, ibu nggak juru kunci. Ya. Iya. Cuma pendapat masyarakat sekitar ya kan. Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ya. Nanti kami kapan-kapan juga share ke sini. Iya, datanglah. Iya. Kasih Ibu. Iya. Nah, sekian lawatan sejarah makam Datuk Kota Bangun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.